Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah isu sore ini saya ingin membahas isu yang kembali menjadi bahan diskusi dari banyak kalangan, terutama soal putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok. Apakah ketika BK Badan Kehormatan sudah mengeluarkan keputusan BK terkait soal diberhentikannya Ketua DPRD Kabupaten Solok? Saya ingin coba flashback sebentar. Pemberhentian pimpinan DPRD termasuk Ketua DPRD itu melalui dua mekanisme. Yang pertama karena pemeriksaan BK. BK melakukan pemeriksaan, jadi mulai dari penyidikan, kemudian pemeriksaan, lalu kemudian dilaporkan hasilnya oleh BK. Itu terkait adanya laporan. Siapa yang membuat laporan atau pengaduan, bisa dari masyarakat, bisa dari salah satu unsur pimpinan yang lainnya, dan bisa dari anggota melalui praksi misalnya. Nah, yang kedua, pemberhentian atas usulan atau rekomendasi dari pimpinan partai, dari partai di mana si pimpinan DPRD itu berasal. Nah, sahabat pembelajar, kita sudah paham bahwa di Solok itu pemberhentian pimpinan DPRD, Ketua DPRD dalam hal ini karena adanya laporan, adanya pengaduan dari masyarakat dan dari anggota DPRD terkait dengan tindakan atau perilaku sikap dari Ketua DPRD. Prosesnya tentu saja ketika keputusan BK itu sudah dikeluarkan, dan putusan BK itu haruslah kemudian berdasarkan tata beracara, prosedur yang memang dikeluarkan tata beracara itu oleh keputusan dari DPRD. Apakah sesuai dengan prosedurnya itu ditempuh, BK berapat, BK memanggil, BK bertanya, itu sesuai dengan prosedur tata beracaranya. Dan kemudian dasarnya kode etik, apakah ada kode etik yang terlanggar oleh Ketua DPRD itu? Kalau ada, apa jenis pelanggarannya? Dan kalau sudah jelas jenis pelanggarannya, apakah kemudian si yang dilaporkan atau yang diadukan itu, Ketua DPRD dalam hal ini, dia masuk kualifikasi melakukan pelanggaran berat, pelanggaran sedang, atau pelanggaran ringan? Nah, terhadap tiga jenis atau bentuk pelanggaran ini, maka masing-masing ada sanksinya. Pemberhentian hanya dilakukan kalau ia melakukan pelanggaran berat. Saya tidak ingin mencampuri sampai ke dalam apa isi dari pemeriksaan itu. Tetapi yang pasti kalau putusan itu lahir dan putusan itu pemberhentian, keputusan si ketua itu sudah melakukan pelanggaran berat. Masalahnya apa masuk kualifikasi betul bahwa dia melakukan pelanggaran berat? Nah, kepada badan apa lagi kemudian Ketua DPRD itu bisa mengadukan nasibnya itu? Yang pertama, sahabat pembelajar, saya ingin mempertegas bahwa keputusan BK masih bisa di-challenge kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi ke PT UN lah kemudian Ketua DPRD yang diberhentikan itu menyampaikan gugatannya untuk menyoal keputusan Badan Kehormatan DPR. Tetapi di proses DPRD-nya sendiri menurut saya harus juga kita telusuri apakah kemudian laporan dari Ketua BK, laporan dari BK kepada paripurna itu sudah dilakukan, dan juga di peraturan tata tertib DPRD yang merujuk pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 itu ada ketentuan pimpinan BK melaporkan hasil ini kepada paripurna, dan paripurna itu disebutkan untuk mengambil keputusan pemberhentian kepimpinan DPRD ia harus memenuhi quorumnya. Quorumnya itu harus 2/3 dari anggota DPRD. Saya sudah berhitung 2/3 dari 35 itu 23,3 orang. Apakah paripurna ketika menerima usul pemberhentian dari BK itu ada minimal dihadir oleh 24 orang itu? Kalau ya berarti quorum, dan keputusannya memang lebih ringan.
ya hanya mensyaratkan setengah dari yang hadir itu lebih dari setengah yang hadir itu menyetujui. Itu juga bisa disoal, dan itu semua bisa menjadi bahan untuk Ketua DPRD Pak Dodi itu menyoalnya kepada PT UN. Ini bagian dari legal battle, pertarungan hukum, logika hukum yang jalan, penararan hukum yang jalan. Jadi, sahabat pembelajar, semua aktivitas kita, apalagi ini aktivitas penyelenggara negara, haruslah dilakukan berdasarkan hukum. Saya pikir dari saya itu dulu. Saya hanya ingin mempertegas lagi kembali bahwa persoalan kericuhan di DPRD Kabupaten Solok itu masih menempuh jalan panjang dan berliku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.